Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan, nama saya Sonia Mardianti dengan NPM 2110070530176. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampun Ibu Rina Febriani SEMSI dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang teori biaya. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah penilaian moneter dari upaya material, sumber daya, waktu dalam utilitas yang dikonsumsi, resiko yang timbul dalam peluang yang hilang dalam produksi barang atau jasa. Nah, di sini ada beberapa kepanjangan dari rumus biaya jangka pendek seperti TC, total cost, TFC, total fixed cost, TVC, total variable cost, dan AFC, average fixed cost, AVC, average variable cost, dan MC, marginal cost. Biaya rata-rata yang pertama average fixed cost atau AFC sama dengan total variable cost dibagi Q. Yang kedua average variable cost atau AVC sama dengan total variable cost dibagi Q. Yang ketiga average cost atau ATC sama dengan total cost sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost sama dengan average fixed cost ditambah average fixed cost dibagi Q. Nah, biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC sama dengan delta total cost dibagi delta Q. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang biaya jangka pendek, seperti gambar yang di samping. Di sini kita mencari TC total cost dengan rumus TC sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Bisa dilihat dengan contoh yang di samping. Total variable cost-nya 0 ditambah total fixed cost-nya 100. 0 ditambah 100 sama dengan 100. 90 ditambah 100 jadinya 190 dan seterusnya. Kita mencari average fixed cost dengan rumus average fixed cost sama dengan total variable cost dibagi Q. Bisa dilihat dengan angka-angka yang di samping. Contohnya total variable cost-nya 100 dibagi 0 sama dengan 0. Yang kedua 100 dibagi 1 sama dengan 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari average fixed cost dengan rumus average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q. Bisa dilihat dengan angka yang contoh di samping, seperti total variable cost-nya 90 dibagi dengan 1 sama dengan 90. 170 dibagi dengan 2 hasilnya 885. 240 dibagi 3 sama dengan 80 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari ATC. Rumus ATC sama dengan total cost dibagi Q. Bisa dilihat dengan contoh yang di samping. TC-nya 190 dengan Q-nya 1. 190 dibagi dengan 1 sama dengan 190. 270 dibagi 2 sama dengan 135. 340 dibagi 3 sama dengan 1103,33 dan seterusnya. Di sini kita mencari rumus marginal cost atau MC. Rumusnya marginal cost sama dengan delta total cost dibagi delta Q. Bisa dilihat dengan contoh yang di samping. Misalkan kita mencari nilai 90 dengan cara 190 dikurang dengan 100 jadi hasilnya 90. 270 dikurang dengan 190 jadi total hasilnya 80. Dan dengan contoh yang ketiga 340 dikurang dengan 270 hasilnya marginal MC-nya 70 dan seterusnya. Selanjutnya biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang merupakan biaya yang menjumlahkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Biaya jangka panjang. Yang pertama, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LAC. Biaya total dibagi jumlah output. LAC sama dengan
LTC per Q. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost atau LMC. Tambahan biaya karena menambah produk sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan variabel. LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Yang ketiga, biaya total jangka panjang, long run total cost atau LTC, merupakan biaya yang tidak dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. LTC sama dengan LVC. Elastisitas biaya. Skala hasil produksi. Suatu sistem produksi atau hasil produksi merupakan perubahan skala output akibat dari pengandaan input yang digunakan dapat dihitung melalui elastisitas biaya. Di sini kita membahas tentang BEP. BEP kepanjang dari break even point, merupakan suatu keadaan dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba dan pada kondisi yang sama tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, titik impas. Break even point atau BEP merupakan total pendapatan yang diminat, di mana bersamanya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Persamaan untuk BEP sama dengan TR sama dengan TC. Di sini ada beberapa fungsi BEP. Yang pertama, menentukan produksi minimum yang harus dibuat. Fungsi yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Fungsi yang ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harganya penjual sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau BEP. Di sini ada beberapa komponen-komponen BEP. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap, merupakan biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan konstan pada berbagai titik output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya biaya sewa, gaji karyawan, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, variable cost atau biaya tidak tetap, merupakan biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya biaya bahan baku, biaya pengepakan, komisi penjualan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, selling price atau harga penjualan, merupakan harga jual per unit barang. Nah, di sini ada beberapa rumus perhitungan BEP, break even point. Rumus tersebut berupa BEP, break even point sama dengan TR per TC. TR sama dengan variable cost ditambah fixed cost. PQ sama dengan variable cost ditambah fixed cost. PQ dikurang VQ sama dengan FC. Q sama dengan TR sama dengan P kali Q.